Saudara Menteri mungkin sudah tahu, kami ini getol ke daerah, Pak. 21 provinsi. 21, Pak, provinsi. Ya, di negara kita ini. Catatan saya, Pak, 78 pejabat BPN sekarang sedang bermasalah hukum, Pak. Saya pelajari, Pak. Ada dalam proses penyelidikan. Sini ada Brigjen Polisi, ada polisi juga. Ada proses penyidikan yang sudah jadi tersangka. Ada dalam proses persidangan. Ada juga yang sudah diputuskan bersalah, Pak. Kan begitu. Nah, bagaimana caranya Saudara Menteri, ya, sahabat saya, Pak Raja ini, ya, petinggi PSI, ya kan begitu, sekjen kan, gitu loh. Ya, bisa Saudara Menteri dan jajarannya membela mati-matian ini, Pak. Semua bicara anggaran, Pak Menteri. Anggaran BPN itu untuk, ndak usah bantuan hukum, Pak, untuk penanganan sengketa saja di kementerian itu hanya 60 kalau saya nggak salah. Mana Pak Dirjen sengketa di sini? 60, Pak, ya? 60 kan? 60 saja, Pak, sengketa yang bisa di-cover dengan anggaran. Sementara setiap tahun itu sengketa itu lebih dari 1000, Pak. Bagaimana caranya? Kita bicara tentang pembelaan kepada masyarakat. ATR BPN itu selalu turut tergugat, Pak. Jarang sebagai tergugat. Turut tergugat itu, Saudara Menteri tahulah, ya, hanya tunduk kepada putusan pengadilan. Turut tergugat, Pak. Dan jarang sebagai tergugat. Ini Pak Menteri. Jadi sebelum, ya, Pak Menteri kita ini bicara tentang mafia tanah, Pak, selesaikan dulu pembelaan terhadap teman-teman ATR BPN ini, Pak. Selesaikan dulu, Pak. Itu intinya, Pak. Kita nggak mungkin bisa bicara pemberantasan mafia tanah, Pak. Nggak bisa. Ini semua akan ketakutan. Saya nggak tahu ini virtual nggak. Semua kakanwil, semua kakanta itu akan ketakutan, Pak, sampai ke bawah untuk berbuat kebenaran, Pak. Kenapa? Saya tidak perlu ungkap lagi di sini. Pak Wamen sudah tahu, saya sering sampaikan. Ya. Kepala kantor pertanahan dia berbuat benar dan dia membuat sertifikat dengan dasar dari surat bupati, surat keterangan camat, saksi kepala desa, surat dan saksi lain. Ketika sudah dibuat sertifikat, tersangka, Pak. Kementerian diam. Saya terus terang bilang diam, Pak. Kami suka bantuin tuh para kepala kantor. Ada tuh orang-orangnya tuh, silakan dicek, Pak. Siapa yang pernah kami bantu? Saya pernah telepon Kajari, Bapak tangkap dia, Bapak pindah besok, saya bilang. Ini Saudara Menteri. Jadi kalau kita bicara semangat pemberantasan, Pak, iya kan, selesaikan dulu di dalam. Bikin dulu nyaman, Pak, di dalam ini. Supaya sertifikasi itu bisa betul-betul mereka lakukan tanda tangan secara nyaman dan sukacita, Pak. Sesuai dengan laporan Sekretariat bahwa rapat kita saat ini sudah dihadiri oleh seluruh perwakilan fraksi yang ada di DPR. Oleh karena itu saya bisa menyatakan bahwa forum ini sudah memenuhi quorum dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 281 ayat 1 Peraturan Tata Tertib DPR RI. Oleh karena itu berkenanlah kami membuka rapat ini dan rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum. Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada Saudara Menteri ATR Kepala BPN yang baru, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, yang bersedia hadir memenuhi undangan pada rapat hari ini.
Dan juga terima kasih kepada seluruh pimpinan anggota Komisi 2 DPR RI. Bapak Ibu sekalian, rasa-rasanya rapat hari ini rapat yang paling rame dengan Menteri ATR BPN selama periode ini. Yang jelas Pak Ongku ketawanya lebar, Bu Reska juga begitu. Pak Zul yang tadinya agak jarang ketemu kita ada hari ini. Jadi selamat datang Pak Menteri. Inilah ketua Komisi 2. Tapi nggak usah khawatir, kita semua baik-baik aja. Mas Ibas, terima kasih juga udah datang di sini ngawal kakak tercinta. Aman Pak Ibas. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah rapat perdana kita dengan Saudara Menteri yang baru. Tentu saya kira apalagi ini momen di bulan puasa, ya, lebih pada silaturahim, ya. Dan agenda ATR BPN sebenarnya selama hampir 4 tahun ini sudah berjalan sedemikian rupa. Mungkin nanti kita akan ya sambil bersilaturahim di kesempatan perdana ini kita akan menyampaikan beberapa hal pemetaan masalah yang mungkin menjadi PR kita selama ini yang belum kita selesaikan. Ya. Jadi tentu kami atas nama pimpinan dan Komisi 2 DPR RI mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi atas ditunjuknya Saudara Haji Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria Tata Ruang dan Kepala BPN pada tanggal 21 Februari 2024 yang lalu. Yang saya hormati Ketua TKN yang telah menggagas acara ini, terima kasih. Saya menyambut tokoh-tokoh yang hadir, ya. Daftarnya panjang, jadi saya minta kesabaran. Karena kita orang Indonesia, orang Timur, kalau enggak disapa, bahaya. Koalisi bisa enggak terbentuk gitu. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Zulkifli Hasan, Sekretaris Jenderalnya, Pak Edi Suparno, dan tokoh-tokoh PAN yang hadir, termasuk Pak Hatta Rajasa. Kita juga punya rambut putih. Ketua Umum Partai Demokrat on the way, Wakil Presiden terpilih juga on the way juga dari bandara, jadi saya belum sebut. Ketua Umum Partai Golongan Karya, Bapak Airlangga Hartarto, dengan Sekretaris Jenderal Pak Lodwig Paulus dan jajarannya. Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Profesor Yusril Iza Mahendra, beserta Sekretaris Jenderal dan jajarannya. Ketua Umum Partai Gelora, Bapak Anies Mata. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Saudara Kaisang Pangarep. Ketua Umum Partai Prima, Saudara Agus Jabo. Ketua Umum Partai Garuda, Saudara Ridha Sabana. Ketua Harian Partai Gerindra, Saudara Profesor Sufmi Dasko Ahmad dan Sekretaris Jenderal. Sekretaris TKN, Saudara Nusron Wahid dan seluruh anggota TKN. Yang saya hormati dan saya cintai seluruh ketua tim kampanye daerah Prabowo Gibran yang tadi sudah berdiri. Terima kasih. Ketua, relawan-relawan yang hadir. Hadir Projo, Pak Budi Ari, Prabowo Mania, Emmanuel, Bara JP, Samawi, Gempita,
Bolone Mase, Solmed, Kopi Pagi, Matahari 08, Ndaru, Prabu, Repnas, Laskar Trisakti, TKN Fanta, Arus Bawah Jokowi, Pandawa 5, Tidar, Aliansi Advokat Bersatu. Tadi ada Pak Otto Hasibuan tadi. Seluruh relawan-relawan yang tidak dapat saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Dan relawan-relawan yang sedang berada di luar negeri juga terima kasih. Tokoh-tokoh nasional yang hadir dan yang juga bagian anggota dari tim kampanye Prabowo Gibran. Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar, Marsikal TNI Imam Sufaat, Marsikal TNI Ida Bagus Putu Dunia, Jenderal Polisi Purnawirawan Sutarman, Komjen Polisi Condro Kirono, Komjen Polisi Muhammad Iriawan Iwan Bule, Komjen Polisi Boy Rafli, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Taruk, Bapak Abu Rizal Bakri, Bapak Agung Laksono, tadi sudah saya sebut Bapak Hatta Rajasa, nggak apa-apa 2 kali. Bapak Akbar Tanjung tadi sudah. Bapak Akbar Tanjung. Pak Dekarwo. Ibu Kofifah Indar Parawansa. Kang Ridwan Kamil. Kiai Haji Asep Saifuddin. Gus Miftah Maulana. Kiai Haji Dr. Kholis Nafis. Koalisi Indonesia Maju, kita tidak ragu-ragu dan tidak malu-malu mengatakan kita adalah penerus-penerus Presiden Joko Widodo. Bangsa yang baik, bangsa yang mulia, bangsa yang terhormat adalah bangsa yang selalu menghormati pemimpin-pemimpinnya. Kita menganut filosofi nenek moyang kita. Sebagian dalam bahasa Jawa ada ajaran mikul dhuwur mendem jero. Mengangkat yang baik dan menanam yang tidak baik. Saya yakin semua suku, semua bahasa daerah punya ajaran seperti itu. Marilah kita ke depan selalu demikian. Mengakui kebaikan orang. Menyadari kekurangan orang. Marilah kita belajar dari ratusan tahun sejarah kita. Selalu pecah belah, selalu diadu domba. Saudara-saudara sekalian, kemenangan ini adalah kemenangan rakyat Indonesia. Saya ucapkan terima kasih bahwa saudara-saudara percaya dengan saya. Dan saya menganggap diri saya dan saudara saudara Gibran Rakabuming Raka, kami hanya pembawa bendera, kami hanya pembawa penjuru, kami hanya perwakilan dari saudara-saudara semuanya. Tokoh-tokoh nasional yang begitu hebat, yang begitu ada di depan saya ini, mereka mendukung saya. Mereka mendukung Gibran bukan karena Prabowo hebat, bukan karena Gibran hebat, tapi karena
Prabowo dan Gibran, kami adalah simbol dari cita-cita rakyat kita. Simbol dari keinginan rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Amanat ini saya terima sebagai penugasan yang mulia, sebagai tugas oleh rakyat Indonesia yang akan saya laksanakan dengan sepenuh hati saya. Dengan penuh rasa tanggung jawab kepada rakyat Indonesia, kita berada di titik yang sangat menggembirakan. Saya berapa minggu ini belajar terus, angka-angka kita luar biasa, kekurangan kita juga lumayan. Kita akan menutup semua kebocoran. Kita akan berusaha meminimalkan korupsi. Dan saya ingatkan pemerintah yang akan saya pimpin nanti tidak akan kompromi dengan korupsi. Dan saya tidak gentar, saya ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Dan kita mulai dengan memberi makan untuk anak-anak kita, saudara-saudara sekalian. Sudah saya pelajari, pakar-pakar membenarkan uangnya ada, uangnya cukup, dan kita akan buktikan bahwa kita bisa melaksanakannya, saudara-saudara sekalian. 5 menit terakhir. Saudara-saudara, 5 menit terakhir. Saya minta Pak Rosan dan para teman-teman sekalian, TKN memang harus berakhir karena kampanye sudah selesai. Tapi jaringan kita, paguyuban ini saya mohon jangan bubar. Saya mengusulkan paguyuban ini kita beri nama Gerakan Solidaritas Nasional. Kita adalah tetap satu paguyuban, satu gerakan yang terdiri dari semua suku, semua agama, semua ras, semua daerah, semua kalangan bersatu menuju Indonesia Emas, saudara-saudara sekalian. Jadi, kalau dengan demikian, bagaimana kita mendaulat ketua TKN langsung saja menjadi ketua Gerakan Solidaritas Nasional. Bagaimana? Setuju? Setuju? Perlu voting atau tidak? Perlu voting atau tidak? Nanti ada LSM yang bilang tidak demokratis. Dan nanti ketua Dewan Pembinanya adalah Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Demikian sambutan saya, minta maaf kalau ada... Oh, Mas Gibran, terima kasih. Mas Gibran datang langsung buka puasa. Saya kira demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kataku yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bagi mereka yang berpuasa, semoga puasanya berjalan dengan lancar dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Merdeka! 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 Terima kasih.
Terima kasih sekali lagi. KPU dipersalahkan, tidak memenuhi syarat. Jadi itu sudah benar-benar saya sudah mengatakan itu permohonan yang super cengeng. Anggota tim pembela Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea, menyebut gugatan sengketa Pilpres 2024 yang dilayangkan Amin ke MK sebagai permohonan super cengeng. Pernyataan Hotman itu pun direspons oleh Timnas Amin. Timnas Amin menekankan akan membuat Hotman menangis melalui gugatan tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, pada Selasa 26 Maret 2024. Iwan menjelaskan bahwa dugaan pelanggaran diajukan petitum dari Amin ke MK mengenai proses Pilpres, yakni sejak di MK, KPU, penggunaan PJ Kepala Daerah, aparat hukum, dan penyalahgunaan bansos hingga proses pemungutan suara. Sehingga menurutnya apa yang disampaikan oleh Hotman Paris mengenai gugatan super cengeng itu tidaklah tepat. Iwan meyakini dengan dukungan bukti dan data kecurangan pemilu akan membuat kubu Prabowo Gibran ketakutan menjalani sengketa Pilpres di MK. Iwan juga menegaskan akan membuat Hotman Paris menangis. Diketahui sebelumnya, Hotman Paris Hutapea merespons soal pengajuan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU yang dilayangkan oleh kubu 01 dan 03 ke MK. Dalam pernyataannya, Hotman merasa bingung dengan apa yang dilakukan oleh kedua kubu tersebut. Hotman pun berkelakar jika gugatan 01 dan 03 merupakan permohonan yang super cengeng. Mau mengulang lagi, di negara manapun di dunia ini ada prinsip hukum yang paling basic, yaitu acknowledgement by conduct. Perbuatan merupakan pengakuan. Ya, 2 kali dalam pemberian nomor, 2 kali 01 dan 03 mengakui keabsahan Gibran, yaitu waktu pemberian nomor malam mereka benar-benar ceria kan, ya, ceria, dan ada Gibran di situ, sama sekali tidak dikatakan tidak sah. Kalau Hotman di situ pasti dibilang tidak sah. Kemudian waktu debat nggak ada sama sekali. Sekarang kok KPU dipersalahkan, tidak memenuhi syarat. Jadi itu sudah benar-benar saya sudah mengatakan itu permohonan yang super cengeng. Dalam hukum dikenal dengan ajas bahwa tindakan atau perbuatan bisa merupakan pengakuan. 2 kali 01 dan 02 mengakui keabsahan Gibran. Waktu pendaftaran mendapat 01 dan 03 2 kali mengakui keabsahan Gibran. Waktu pendaftaran di KPU mendapatkan nomor, ya malah mereka pesta pora berdiri, ya. Berdiri 01, 02, 03 berdiri, tidak ada satupun protes tentang keabsahan dari Gibran. Itu pengakuan pertama. Pengakuan kedua, sebagaimana tadi Bu Koto bilang, dalam debat cawapres, berapa kali Gibran debat dengan cawapres 01 dan 03 itu atas undangan KPU dan tidak ada protes satupun. Kalau sekarang KPU disalahkan, jadi ya disalahkan KPU-nya. Kok Gibran tidak memenuhi syarat? Jadi menurut kami sih rada cengeng, gitu aja jawabannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.